Pagi itu, udara Surabaya masih terasa berat dan lengket, sisa-sisa kelembapan dari hujan deras yang mengguyur semalaman. Aroma khas Kalimas yang keruh, perpaduan antara tanah basah, limbah rumah tangga, dan wangi samar masakan dari warung-warung di bantaran, menusuk hidung. Di antara tumpukan karung goni dan sisa-sisa pasar subuh di pinggiran Kampung Keputran, seorang gadis muda bergerak lincah, memunguti botol-botol plastik dan gelas air mineral bekas. Namanya Nadia Wulandari, usianya sekitar 22 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang melampaui usianya. Tubuhnya mungil namun liat, terbiasa bekerja di bawah terik matahari Surabaya yang membakar. Kulitnya sawo matang, wajahnya yang sebenarnya ayu seringkali tertutup oleh lapisan debu jalanan dan bulir-bulir keringat. Karung putih besar yang tersampir di pundaknya nyaris menutupi seluruh punggungnya yang kecil, membuatnya tampak seperti kura-kura yang memikul beban hidupnya. Ia berjalan cepat, langkah kakinya seolah sudah hafal setiap jengkal jalanan yang berlubang dan becek. Ia sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan, bahkan jijik, dari para pengendara motor atau pejalan kaki yang berpapasan dengannya. Namun, Nadia tak pernah membalasnya dengan kebencian. Sesekali, ia justru melempar senyum kecil pada anak-anak di gang sempit yang telah mengenalnya sebagai bak pemulung. Pagi, Bak Nat, seru seorang bocah laki-laki kurus berkaus oblong yang kebesaran, melambaikan tangan dari depan pintu rumahnya yang terbuat dari papan. Nadia berhenti sejenak, napasnya sedikit tersengal. Pagi, Dika. Belajar yang rajin, ya. Jangan main layangan terus, jawabnya dengan suara yang ramah dan jernih, kontras dengan penampilannya yang lusuh. Ia tak pernah tahu bahwa pagi itu, pagi yang sama seperti ratusan pagi sebelumnya, akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh takdirnya. Di sebuah perempatan ramai dekat Pasar Keputran, beberapa polisi lalu lintas sedang menggelar razia rutin. Asap knalpot mengepul, bercampur dengan suara klakson yang sahut-menyahut. Mereka tampak sibuk menghentikan sepeda motor yang melintas, memeriksa surat-surat kelengkapan dengan wajah serius. Di antara mereka, ada Bribka Hartono, seorang polisi yang dikenal di kalangan sopir angkot dan ojek online sebagai sosok yang galak dan temperamental. Wajahnya selalu masam seolah menanggung beban dunia, dan kata-katanya setajam belati. Banyak yang diam-diam menggerutu di belakangnya, menuduhnya sering mencari-cari kesalahan kecil hanya untuk mendapatkan uang damai. Nadia, dengan gerobak dorongnya yang sudah reyot, hanya ingin melintas dengan cepat. Gerobaknya mengeluarkan suara berdecit yang memilukan, seolah ikut mengeluhkan beratnya muatan dan panjangnya perjalanan. Ia menundukkan kepala, berusaha tak menarik perhatian. Namun, nasib berkata lain. Sebuah botol kaca bekas sirup yang licin tergelincir dari tumpukan di gerobaknya, jatuh dan menggelinding tepat di tengah jalan. Nadia buru-buru berhenti untuk memungutnya. Gerakannya yang panik tanpa sengaja membuat roda gerobaknya yang oleng sedikit menyerempet sepatu Lars Bribka Hartono yang sedang berdiri angkuh. "Hei! Matamu di mana?" "Hah!" bentak Hartono dengan suara menggelegar. Tatapannya tajam, penuh amarah yang seakan sudah lama terpendam. Nadia terperanjat, jantungnya berdebar kencang. Ia buru-buru menunduk dalam-dalam. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Tadi botolnya jatuh." "Alasan?" "Dasar pemulung, bikin susah orang saja," potong Hartono dengan nada menghina. Suaranya yang keras membuat beberapa pengendara yang sedang diperiksa menoleh. Warga di sekitar warung kopi pun mulai memperhatikan. Nadia berusaha menekan rasa takut dan malunya, mencoba tetap sopan. "Saya sungguh-sungguh minta maaf, Pak. Saya akan..." Kalimatnya belum sempat selesai. Dengan satu gerakan kasar, Hartono menendang gerobak reyot itu. Braa! Isi gerobak Nadia berhamburan ke jalanan yang basah.
Botol-botol plastik menggelinding ke selokan, kaleng-kaleng bekas berdentang di aspal, dan kardus-kardus lepek menjadi kotor. Lain kali kalau lewat jalan umum itu pakai mata. Jangan ganggu orang kerja, bentaknya lagi, menunjuk wajah Nadia dengan telunjuknya. Wajah Nadia memerah padam, menahan campuran amarah, malu, dan rasa sakit yang menusuk hingga ke ulu hati. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam kejadian itu dari kejauhan. Seorang ibu penjual nasi bungkus di seberang jalan sempat memberanikan diri bersuara. "Pak, jangan kasar begitu. Dia kan cuma cari makan." Namun, Hartono hanya meliriknya dengan sinis. "Ibu jangan ikut campur. Ini area operasi kepolisian," hardiknya, membuat ibu itu terdiam ketakutan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadia, namun ia menahannya agar tidak tumpah. Ia berjongkok, mulai memunguti satu persatu barang rongsokannya yang kini terasa jauh lebih berharga. Sebuah pecahan botol kaca menggores telapak tangannya, meninggalkan luka perih yang mengeluarkan darah. Tapi ia tetap diam. Di balik kebisuan itu, hatinya terbakar. Bukan karena luka fisik, bukan pula karena kehilangan beberapa rupiah dari rongsokan yang rusak. Tapi karena harga dirinya, sebagai manusia, telah diinjak-injak tanpa ampun. Dalam hatinya ia bergumam, hanya karena aku seorang pemulung, mereka pikir bisa menendang dan menghinaku sesuka hati. Jika saja mereka tahu siapa aku sebenarnya. Namun, ia menahan diri. Ia tahu, ini belum saatnya. Hartono masih berdiri di dekatnya, melipat tangan di dada dengan angkuh, seolah menikmati pemandangan gadis malang yang sedang merangkak di bawah kakinya. "Sudah, sana pergi! Jangan bikin macet," katanya dengan nada mengusir, melambaikan tangan seolah mengusir anjing liar. Nadia mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap lurus ke dalam mata Hartono. Tatapan itu tidak lagi menunjukkan rasa takut. Tatapan itu tajam, dingin, dan menusuk, membuat polisi bertubuh tegap itu sedikit terganggu tanpa tahu alasannya. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang membuatnya merasa ganjil. "Apa lihat-lihat?" tantang Hartono, berusaha menutupi kegelisahannya. Nadia tidak menjawab dengan kata-kata kasar. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Baik, Pak. Saya pergi." Ia mendorong gerobaknya yang kini lebih ringan, meninggalkan beberapa barang yang sudah tak bisa diselamatkan. Tapi dalam setiap langkahnya menjauh, ada sesuatu yang telah berubah. Ia bukan lagi sekadar pemulung biasa yang baru saja teraniaya. Ia adalah seorang pemburu yang baru saja menandai mangsanya. Setelah Nadia pergi, dua polisi yang lebih muda, Bribda Agung dan Bribda Iwan, mendekati Hartono dengan ragu. "Kenapa tadi keras sekali, Bang?" "Kasihan, dia kan cuma pemulung," kata Agung pelan. Hartono tertawa kecil, meremehkan. "Ah, biarin. Pemulung itu kadang-kadang maling juga. Siapa tahu di dalam karungnya itu ada barang curian. Tapi sepertinya gadis tadi sopan sekali, Bang. Aku lihat matanya. Tidak seperti pemulung pada umumnya," sahut Iwan, teringat sorot mata tajam Nadia. "Halah, kalian ini terlalu banyak nonton sinetron," balas Hartono santai sambil menyalakan sebatang rokok kretek, mengembuskan asapnya ke udara pagi yang pengap. Namun, di kejauhan, di sebuah warung soto di seberang jalan, seorang lelaki berpakaian sederhana yang sedari tadi menyeruput teh hangat memperhatikan mereka semua dalam diam. Ia menatap ke arah Nadia yang sudah menjauh, lalu perlahan mengeluarkan ponsel butut dari sakunya. Jarinya lincah mengetik sebuah pesan singkat terenkripsi, target kontak diidentifikasi. Identitas tidak boleh terbuka.
lanjutkan observasi. Pesan itu terkirim tanpa suara. Lelaki itu, yang dikenal sebagai Pak Budi, adalah mata-mata pendamping Nadia. Ia menyimpan kembali ponselnya, lalu tersenyum sangat tipis. Roda keadilan baru saja mulai berputar. Malamnya, Nadia kembali ke tempat persembunyiannya. Sebuah gubuk semi permanen yang sempit, beratap seng bocor, terjepit di antara rumah-rumah padat di bantaran Kalimas. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur kapuk tipis yang sudah kempes, sebuah kompor minyak kecil, dan radio tua yang sesekali masih berbunyi. Namun, di sudut ruangan yang paling kering, terdapat sebuah tas ransel kecil yang isinya sangat kontras dengan pemandangan sekitarnya, pakaian rapi yang terlipat sempurna, sepatu bot hitam mengkilat, dan sebuah laptop tipis. Ia duduk di lantai papan yang dingin, membersihkan luka di telapak tangannya dengan air dari ember dan selembar kain bersih. Tatapannya kosong, namun pikirannya bekerja dengan cepat. Ia membuka tas ransel itu, mengeluarkan sebuah dompet kulit kecil. Di dalamnya, tersemat lencana emas kecil dengan lambang elang perkasa dan tulisan Direktorat Intelkam. Ya, Nadia Wulandari bukan pemulung biasa. Ia adalah seorang perwira intelijen muda yang sedang menjalankan misi penyamaran paling berbahaya dalam karirnya. Sudah 2 bulan ia hidup sebagai pemulung untuk menyelidiki jaringan oknum polisi korup yang diduga kuat terlibat dalam praktik pungutan liar, pungli, dan pemerasan terhadap para pedagang kecil serta sopir angkutan di sekitar pusat-pusat ekonomi Surabaya. Ia sengaja memilih peran sebagai pemulung, sosok yang paling tak terlihat, untuk bisa mengamati aktivitas mereka dari jarak dekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi insiden pagi tadi adalah sebuah anomali. Ia tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan targetnya, dan lebih parah lagi, menjadi korban arogansinya. Nama Bribka Hartono sebenarnya sudah lama muncul dalam catatan intelijen sebagai salah satu eksekutor lapangan pungli. Namun, belum pernah ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Ia licin dan selalu beraksi di area abu-abu. Perlakuan kasarnya pagi tadi bukan hanya memicu amarah Nadia sebagai seorang manusia, tapi juga membangkitkan instingnya sebagai seorang intel. Ia mencium ada sesuatu yang lebih besar di balik arogansi itu. Hartono, gumamnya lirih. Nama itu kini terpatri kuat di kepalanya. Malam itu, dengan diterangi cahaya remang dari lampu minyak, Nadia membuka buku catatan kecilnya. Dengan tulisan tangan yang rapi, ia menulis laporan rahasianya, subjek Bribka Haji. Menunjukkan perilaku kekerasan di luar batas terhadap warga sipil. Terindikasi kuat terlibat dalam jaringan pungli di area Pasar Keputaran. Reaksi agresif saat otoritasnya disinggung menunjukkan tingkat stres atau tekanan dari atas. Perlu pemantauan intensif dan provokasi terukur. Ia menutup buku itu, lalu menatap keluar melalui celah dinding. Gemerlap lampu kota Surabaya tampak dari kejauhan, sebuah dunia yang begitu berbeda dari tempatnya berada sekarang. Dalam diam, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, besok, aku akan kembali ke perempatan itu. Tapi kali ini, aku tidak hanya membawa karung. Keesokan paginya, suasana di Pasar Keputaran sudah riuh sejak azan subuh berkumandang. Nadia kembali dengan gerobak reotnya, berjalan di rute yang sama seolah tidak ada apa-apa yang terjadi kemarin. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di balik bajunya yang kumal, terselip sebuah alat kecil berbentuk kancing baju yang sebenarnya adalah mikrokamera dan sebuah perekam suara super sensitif. Beberapa pedagang pasar menyapanya seperti biasa, namun ada juga yang berbisik saat ia lewat. Itu loh, pemulung yang kemarin dimarahi polisi itu. Kasihan, masih berani lewat sini. Nadia hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak mendengar. Di seberang jalan, Hartono dan timnya kembali berjaga di pos kecil mereka. Matanya langsung menangkap sosok Nadia dari kejauhan.
Ia tertawa kecil sinis. Lihat itu, pemulung kemarin. Masih berani juga dia pamer muka di sini. Sudahlah, Bang. Jangan cari masalah lagi, kata Bribda Agung, mencoba mengingatkan. Justru aku penasaran. Aku mau lihat dia masih berani menatapku seperti kemarin atau tidak, jawab Hartono sambil bangkit dari kursinya, bersiap untuk menghampiri Nadia. Namun, kali ini, sebelum Hartono sempat melangkah, dua mobil Kijang Innova hitam dengan kaca gelap berhenti mendadak di dekat pos mereka. Dari dalam mobil, keluar tiga pria berbadan tegap, berpakaian safari, namun dengan aura wibawa yang tak bisa disembunyikan. Salah satunya, yang memimpin di depan, adalah Kompol Wirawan, seorang perwira dari Divisi Pengawasan Internal, Propam, Polrestabes Surabaya. Ia berjalan lurus menuju pos. Pagi semuanya, katanya dengan suara tegas dan dingin. Para polisi di pos itu sontak berdiri tegak, memasang sikap hormat. Pagi, Komandan, jawab mereka serentak. Hartono ikut berdiri, namun jantungnya mulai berdebar tak karuan. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Kompol Wirawan menatap sekeliling dengan tajam, lalu langsung ke pokok permasalahan. Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa di area ini sering terjadi pungutan liar terhadap pedagang kecil dan sopir angkutan. Ada yang mau memberikan penjelasan? Hening. Tak ada yang berani membuka mulut. Hartono menelan ludah dengan susah payah. Tidak ada, Komandan. Mungkin hanya salah paham saja, jawabnya cepat, berusaha terdengar tenang. Kompol Wirawan menatapnya lama, lalu tersenyum dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Kita lihat nanti. Sementara itu, dari kejauhan, Nadia terus memperhatikan. Ia berpura-pura sibuk memilah botol-botol bekas, namun kamera kecil di kancing bajunya merekam setiap detik percakapan itu, setiap ekspresi tegang di wajah para polisi. Ia tahu, langkah pertama dari rencananya telah berhasil. Umpan telah dimakan. 3 bulan sebelumnya, Nadia adalah seorang taruni tingkat akhir di Akademi Kepolisian yang sedang menjalani pelatihan intelijen lapangan. Ia direkrut langsung oleh Kompol Wirawan untuk sebuah misi khusus karena kemampuan observasinya yang luar biasa tajam dan empati sosialnya yang tinggi. Saat ia diberi tugas untuk menyamar menjadi pemulung di jantung Surabaya, banyak rekan sesama taruna yang meragukannya. Tugas ini tidak mudah, Nat. Lingkungan di sana sangat keras. Kamu harus benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan, merasakan apa yang mereka rasakan, kata Kompol Wirawan saat itu. Nadia hanya menjawab singkat, jika ini demi kebenaran dan membersihkan institusi kita, saya siap, Komandan. Dan ia benar-benar menjalaninya. Ia tidur di gubuk reyot, makan nasi bungkus sisa, dan hidup di antara orang-orang yang seringkali dilupakan oleh negara. Tapi dari sana, ia belajar banyak tentang ketulusan, perjuangan hidup yang sebenarnya, dan rasa hormat yang sering diabaikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seragam. Itulah sebabnya, saat Hartono menendang gerobaknya, yang muncul bukan hanya amarah pribadi, tapi juga rasa kecewa yang mendalam terhadap sistem yang seharusnya melindungi rakyat kecil seperti teman-teman barunya di bantaran kali. Pagi berikutnya, suasana di sekitar Pasar Keputaran terasa lebih tegang dari biasanya. Angin masih lembab, tapi udara terasa berat. Setelah kunjungan mendadak Kompol Wirawan kemarin, para pedagang berbisik-bisik soal isu pungli yang akhirnya akan diselidiki. Para polisi yang biasa berjaga di perempatan terlihat lebih waspada, beberapa bahkan sengaja bersikap lebih ramah kepada para pengendara. Namun, Bribka Hartono justru tampak sangat gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Kalimat Kompol Wirawan, kita lihat nanti, terus terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti sedang diawasi, tapi tidak tahu oleh siapa.
dan entah kenapa, wajah gadis pemulung itu terus muncul dalam benaknya. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena tatapan matanya yang aneh itu. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Sekitar pukul 8 pagi, Nadia muncul lagi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, dengan gerobak berdecit dan karung besar di punggungnya. Wajahnya datar, seolah insiden 2 hari lalu tak pernah terjadi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana semua bukti yang ia kumpulkan akan mencapai puncaknya. Ia menyalakan alat perekam kecil di bawah bajunya, lalu dengan langkah perlahan namun pasti, ia berjalan melewati pos polisi. Hartono, yang sedang duduk di kursi plastik, langsung berdiri. Matanya menyala-nyala. "Heh, kamu lagi?" katanya dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan inspeksi kemarin. Beberapa pedagang yang melihatnya mulai berhenti beraktivitas. Suasana mendadak hening, semua mata tertuju pada mereka berdua. Nadia berhenti. Ia menatap Hartono tanpa rasa takut sedikit pun. "Iya, Pak. Saya setiap hari lewat sini." "Memangnya salah?" Nada suaranya tenang, namun mengandung tantangan yang menusuk. Hartono mendengus, merasa otoritasnya diremehkan. "Kamu kemarin sudah bikin saya malu. Sekarang berani-beraninya balik lagi ke sini." "Saya hanya mencari rezeki, Pak. Saya tidak mengganggu siapa-siapa." Hartono melangkah mendekat, mengintimidasi. "Kamu pikir saya bodoh? Kamu sepertinya bukan pemulung biasa, ya?" Nadia menundukkan kepalanya sedikit, berpura-pura gugup. "Saya tidak paham maksud Bapak." Hartono menyipitkan matanya, curiga. "Kemarin, waktu saya tegur, kamu sepertinya merekam saya, kan? Banyak yang lihat kamu seperti memegang sesuatu di bajumu." Beberapa polisi lain mulai ikut berdiri, memperhatikan dengan curiga. Nadia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar janggal. "Merekam? Saya tidak punya HP, Pak. Mana ada pemulung punya HP secanggih itu?" Kecurigaan Hartono semakin memuncak. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tapi instingnya mengatakan ada yang salah dengan gadis ini. Dengan kasar, ia meraih lengan Nadia. "Kamu ikut saya ke pos? Kita periksa dulu." Nadia berusaha tetap tenang. Dalam hatinya, ia sudah mengantisipasi kemungkinan ini akan terjadi. Ia hanya harus memastikan satu hal, bahwa semua data dari alat perekamnya sudah terkirim secara otomatis melalui sinyal tersembunyi ke server tim Propam. Di dalam pos kecil yang pengap itu, udara panas bercampur dengan aroma kopi basi dan asap rokok. Hartono menyuruh Bribda Agung dan Iwan untuk menutup pintu. "Periksa badannya. Lihat ada alat apa tidak," perintah Hartono. Agung terlihat ragu. "Tapi, Bang, dia perempuan. Kamu takut sama apa?" "Ini cuma pemulung," bentak Hartono. Emosinya sudah diubun-ubun. Namun, sebelum tangan Agung sempat menyentuh Nadia, gadis itu mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah total. Dingin, tajam, dan penuh wibawa. Ia bicara dengan nada yang sama sekali tidak seperti seorang pemulung. "Bribka Hartono, Anda sadar apa yang sedang Anda lakukan sekarang bisa disebut sebagai pelecehan dan penyalahgunaan wewenang." Hartono tertegun. Suara itu, cara bicaranya. Itu bukan suara orang jalanan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh tekanan. Nadia berdiri tegak, posturnya berubah seketika menjadi tegap seperti seorang prajurit. Ia menatap lurus ke mata Hartono. "Saya sudah cukup bersabar, Pak.
Tapi sejak kemarin, Anda bukan hanya melanggar etika profesi, tapi juga telah menodai kehormatan seragam yang Anda pakai. Agung dan Iwan saling berpandangan, bingung dan takut. Hartono tertawa sarkastik, mencoba menutupi kegelisahannya. Wah, gayamu tinggi sekali untuk ukuran seorang pemulung. Tanpa bicara lagi, Nadia merogoh sesuatu dari dalam lipatan bajunya. Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas kecil berlapis logam dan meletakkannya dengan tegas di atas meja. Di sana tertera dengan jelas, Direktorat Intelkam, Operasi Internal. Nama, Nadia Wulandari, pangkat, Inspektur Polisi 2. Ruangan itu mendadak hening. Suara kipas angin tua yang berderit menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Hartono menatap kartu itu lama, lalu beralih menatap wajah Nadia dengan ekspresi tak percaya. Wajah yang tadinya kotor kini tampak bersih di beberapa bagian yang tersapu keringat, menampakkan kulit yang terawat. K.A. Kamu. Intel, bisiknya lirih. Nadia menatapnya lurus. Betul. Dan selama 2 bulan terakhir, saya menyamar di wilayah ini untuk menyelidiki dugaan pungli dan kekerasan terhadap warga kecil. Termasuk yang dilakukan oleh Anda kemarin. Hartono tertawa gugup, panik. Ini pasti palsu. Mana mungkin Intel menyamar jadi pemulung? Justru karena tidak mungkin, makanya efektif, jawab Nadia tenang. Ia menekan sebuah tombol kecil di jam tangannya. Tak lama kemudian, suara rekaman terdengar dari speaker mini yang tersembunyi di pergelangan tangannya. Suara Hartono sendiri yang sedang membentak, menendang, dan menghina Nadia 2 hari yang lalu terdengar begitu jelas. Bribda Agung menelan ludah. Itu suara abang. Hartono mulai panik. Aku dijebak. Ini semua jebakan. Nadia menatapnya tajam. Tidak, Pak. Anda tidak dijebak oleh siapapun. Anda dijebak oleh kesombongan Anda sendiri. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara deru mobil berhenti. Pintu pos dibuka dengan kasar. Kompol Wirawan masuk bersama 2 anggota propam berseragam lengkap. Sudah cukup sandiwaranya, katanya dingin saat masuk. Semua anggota polisi di dalam pos langsung berdiri kaku, pucat pasi. Kompol Wirawan menatap ke arah Nadia. Laporanmu lengkap dan diterima, Inspektur. Nadia mengangguk. Semua bukti audiovisual sudah terekam dan terkirim, Komandan. Hartono terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat seperti mayat. Bribka Hartono, ujar Kompol Wirawan dengan suara pelan namun tegas, Anda ditahan sementara atas dugaan tindak kekerasan terhadap warga sipil dan keterlibatan dalam jaringan pungutan liar di area Pasar Keputran. Kami akan periksa lebih lanjut di Polrestabes. Hartono spontan mencoba membela diri. Komandan, ini tidak adil. Dia hanya menyamar, tidak boleh main tuduh begitu saja. Kompol Wirawan mendekat, menatapnya dengan dingin. Adil itu kalau kamu tidak menendang rakyat kecil yang hanya mencoba mencari makan. Adil itu kalau kamu menggunakan seragamu untuk melindungi, bukan untuk menindas. Kamu memilih menjadi penguasa kecil di jalanan. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Suasana di luar pos sudah dipenuhi oleh kerumunan warga pasar yang penasaran. Saat Bribka Hartono digiring keluar dengan tangan terborgol, puluhan kamera ponsel langsung merekam momen itu. Beberapa pedagang bersorak pelan, ada juga yang meneteskan air mata haru. Syukurlah, akhirnya ditangkap juga yang suka malak itu, bisik seorang ibu penjual sayur. Gila, ternyata bak pemulung itu Intel, seru yang lain, tak percaya. Hartono menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, menahan malu yang luar biasa. Tangannya bergetar hebat,
bukan karena dingin, tapi karena takut dan hancur. Semua orang yang dulu ia pandang rendah, kini menatapnya dengan tatapan jijik dan kemenangan. Sementara itu, Nadia berdiri di dekat pintu pos. Ia telah melepas jaket kumalnya, kini terlihat mengenakan kaos hitam polos. Wajahnya tetap tenang, tapi di matanya ada sebersit kesedihan. Ia tidak menikmati kehancuran orang lain, bahkan musuhnya sekalipun. Pak Budi, sang pengawas, muncul dari kerumunan, menatapnya dengan bangga. Gila, Nat. Kamu bikin semua polisi di sini gemetar sungguhan. Nadia hanya tersenyum kecil. Bukan untuk membuat mereka takut, Pak. Tapi untuk membuat mereka sadar. Beberapa jam kemudian, di sebuah ruang interogasi sementara, Nadia duduk berhadapan dengan Kompol Wirawan. Kerja yang bagus, kata Wirawan sambil membuka sebuah map tebal berisi laporan awal. Data yang kamu kumpulkan berhasil membuka jaringan yang jauh lebih besar. Hartono hanyalah pintu kecil. Ada seorang perwira di atasnya yang menjadi koordinator. Nadia mengangguk. Saya siap melanjutkan, Komandan. Tapi, boleh saya jujur? Wirawan tersenyum tipis. Silakan. Saya tidak menyangka, ternyata masih banyak dari kita yang memakai seragam tapi lupa pada makna sumpah jabatannya. Kalau saya tidak kuat mental waktu itu, mungkin saya sudah trauma atau menyerah. Wirawan menatapnya penuh arti. Itulah sebabnya kamu yang kami pilih, Nat. Kamu bukan hanya seorang intel yang tajam, tapi kamu juga seorang manusia yang masih punya hati. Itu langka. Nadia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi kota Surabaya. Kalau boleh jujur lagi, Komandan, saya lebih ingin kembali ke pasar itu. Bukan untuk menyamar lagi, tapi untuk membantu orang-orang kecil yang saya kenal di sana. Wirawan mengangguk, memahami. Boleh. Tapi kali ini, kamu datang bukan sebagai pemulung. Kamu datang sebagai simbol bahwa keadilan masih bisa berdiri, bahkan di tempat yang paling kotor sekalipun. Seminggu kemudian, pasar Keputaran terasa berbeda. Tidak ada lagi razia yang menakutkan, tidak ada lagi polisi yang bersikap kasar. Beberapa petugas baru ditempatkan di sana dengan pendekatan yang jauh lebih humanis. Di salah satu sudut pasar, Nadia datang, kali ini mengenakan pakaian sederhana tapi bersih. Ia membawa setumpuk buku tulis dan alat-alat sekolah untuk anak-anak pemulung yang sering bermain di sekitar situ. Bocah kecil bernama Dika yang dulu sering menyapanya, berlari menghampiri. Mbak Nat. Sekarang Mbak bukan pemulung lagi, ya? Nadia tersenyum tulus sambil mengelus kepalanya. Mbak dulu memang jadi pemulung, Dik. Tapi bukan untuk mencari botol, tapi untuk mencari kebenaran. Beberapa pedagang menyalami Nadia, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Ia hanya menjawab dengan rendah hati, saya hanya melakukan tugas saya, Bu, Pak. Yang penting, sekarang tidak ada lagi orang kecil yang diinjak-injak hanya karena seragam. Di kejauhan, suara azan zuhur berkumandang dari masjid terdekat. Nadia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai cerah setelah mendung. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga masih banyak penegak hukum yang ingat bahwa kekuasaan itu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Ia berjalan meninggalkan pasar dengan langkah yang lebih ringan. Ia tidak lagi membawa karung di punggungnya, tapi ia membawa harapan baru dan nama baik institusi yang berhasil ia bersihkan, setidaknya di sudut kecil kota itu, dengan keberanian dan ketulusan hatinya. Hampir 2 bulan berlalu sejak penangkapan Bribka Hartono. Kasusnya menjadi berita besar di Surabaya. Media lokal mengulasnya dari berbagai sudut pandang, polisi arogan tendang pemulung, ternyata korbannya perwira intel,
aksi penyamaran inspektur muda bongkar jaringan pungli di Pasar Keputaran. Nama Nadia Wulandari tiba-tiba dikenal publik. Meskipun dalam dunia intelijen identitas seharusnya tetap menjadi rahasia, kebocoran informasi tak terhindarkan. Di dunia nyata, popularitas bukanlah berkah bagi seorang intel, itu adalah ancaman. Pagi itu, di ruang kantor Direktorat Intelkam Polrestabes Surabaya, Nadia baru saja selesai mengetik laporan analisis baru ketika seorang kurir internal datang membawakan amplop coklat tebal bertanda rahasia dinas. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah surat resmi bertanda tangan AKBP Santoso, atasannya langsung. Isinya singkat namun menusuk. Personel atas nama Inspektur Polisi 2 Nadia Wulandari dipindahkan sementara ke Unit Administrasi dan Penyelidikan Internal tingkat provinsi. Diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas investigasi lapangan tanpa izin tertulis. Alasan, keamanan personel dan kebutuhan koordinasi lintas divisi. Nadia membaca ulang surat itu beberapa kali. Dipindahkan sementara, gumamnya pelan. Atau disingkirkan pelan-pelan. Ia menatap keluar jendela. Langit Surabaya mendung pekat. Ia tahu ini adalah pertanda buruk. Dalam dunia intelijen, pemindahan mendadak tanpa penjelasan detail seringkali berarti seseorang telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih tinggi, sesuatu yang seharusnya tidak diusik. Siang harinya, Nadia bertemu dengan rekan lamanya, Mas Bayu, seorang analis data senior di unitnya. Mereka duduk di pojok kantin yang sepi sambil menyeruput kopi hitam. Mas tahu kenapa aku dipindahkan? Tanya Nadia langsung, menatap Bayu dengan alis berkerut. Bayu menatap sekelilingnya dulu sebelum berbisik pelan. Ada bisik-bisik di lantai atas, Nat. Katanya, kamu sudah membuka kotak Pandora yang menyerempet pejabat besar. Hartono itu cuma pion catur. Pion dari siapa? Bayu menatapnya tajam. Dengar-dengar, di atasnya ada perwira menengah yang menjadi koordinator lapangan. Dia yang mengatur pembagian uang pungli dari beberapa pasar dan terminal di Surabaya Timur. Hartono itu cuma dapat bagian kecilnya saja. Nadia terdiam lama, jantungnya berdebar. Namanya disebut. Akhirnya, Bayu menunduk dan menjawab dengan sangat pelan. AKBP Santoso. Nama itu membuat dada Nadia sesak. Itu adalah nama yang sama yang tertera di surat pemindahannya pagi tadi. Atasannya sendiri. Malamnya, Nadia tidak langsung pulang. Dengan menggunakan akses pribadinya yang belum dicabut, ia diam-diam kembali ke ruang arsip digital. Ia menelusuri laporan-laporan lama tentang operasi pengawasan pasar di wilayah Surabaya Timur. Beberapa file terkunci dengan kode enkripsi tingkat tinggi, tapi Nadia sudah tahu cara melewatinya berkat pelatihan khusus di akademi. Ia menemukan sebuah pola yang aneh. Setiap kali ada operasi penertiban besar di pasar, selalu muncul laporan keuangan tambahan dengan keterangan dana sitaan lapangan. Jumlahnya tidak fantastis, tapi selalu muncul secara rutin. Dan yang menandatangani semua laporan itu adalah AKBP Santoso. Nadia menatap layar monitor lama. Perasaannya campur aduk, marah, kecewa, dan juga takut. Kalau benar dia dalangnya, gumamnya pelan, aku harus sangat hati-hati. Dia bukan sembarang atasan. Ia menyalin data-data penting itu ke sebuah flash disk kecil seukuran kuku dan menyimpannya di saku dalam jaketnya. Ia tahu, malam itu ia baru saja melangkahkan kakinya ke wilayah yang sangat berbahaya. Ia bukan lagi sekadar melawan polisi nakal, tapi melawan sistem busuk yang mengakar di dalam institusinya sendiri. Sekitar pukul 11 malam, Nadia turun ke basement gedung parkir. Tempat itu sepi, hanya terdengar gema langkah kakinya sendiri. Tiba-tiba, lampu di salah satu sudut mati. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Ia berhenti,
nalurinya berteriak waspada. Dari balik sebuah mobil hitam, muncul dua pria berbadan besar memakai masker. Tanpa bicara, salah satunya langsung maju, mencoba merebut tasnya. Refleks, Nadia menendang lutut pria itu dan memutar badannya dengan cepat, sebuah gerakan kilat hasil latihan bela diri di Brimob. Pria itu terjatuh, tapi yang satu lagi mengeluarkan pisau lipat kecil. Nadia mundur perlahan, lalu meraih tongkat lipat dari dalam tasnya. "Kalian suruhan siapa?" tanyanya tegas. Tidak ada jawaban. Hanya serangan membabi buta. Suara benturan besi dan derap sepatu menggema di parkiran kosong itu. Lengan Nadia sempat terkena goresan pisau, tapi ia berhasil melumpuhkan satu pelaku dengan pukulan keras tongkatnya ke pelipis. Pelaku yang satunya panik dan kabur ke arah tangga darurat. Nadia mencoba mengejar, tapi kehilangan jejak. Ia hanya menemukan selembar kertas kecil yang jatuh dari saku pelaku. Sebuah pesan singkat tertulis di sana, "Diamlah kalau masih ingin hidup." Ia menatap tulisan itu lama, darah menetes dari lengannya. Lalu ia berbisik lirih, "Sekarang aku tahu, aku sudah sangat dekat." Keesokan harinya, dengan lengan diperban, Nadia menemui Kompol Wirawan di sebuah warung rawon kecil di kawasan Rungkut. Ia datang dengan pakaian biasa, tanpa atribut apapun. Wajah Wirawan tampak lebih lelah dari biasanya. "Aku sudah dengar soal pemindahanmu," katanya tanpa basa-basi. "Jadi rumor itu benar?" Wirawan mengangguk muram. Santoso sedang berusaha membersihkan jejaknya. "Aku sudah lama curiga dia terlibat, tapi belum punya bukti kuat yang bisa dibawa ke pengadilan internal." Nadia mengeluarkan flash disk dari sakunya. "Kalau begitu, ini mungkin bisa menjadi kuncinya." Wirawan mengambilnya, wajahnya berubah serius. "Kamu sadarkan, kalau ini sampai bocor, kamu yang pertama kali mereka incar." Nadia tersenyum tipis, getir. "Mereka sudah mulai, Pak. Tadi malam ada yang menyerang saya di parkiran." Wirawan mengepalkan tangannya di bawah meja. "Sialan. Oke, mulai sekarang kamu jangan bergerak sendirian. Aku akan koordinasi dengan tim khusus dari Polda supaya kamu diamankan." Nadia menatapnya mantap. "Saya tidak mau hanya diamankan, Komandan. Saya mau ikut menangkap mereka." Wirawan terdiam sejenak, menatap mata Nadia yang menyala penuh tekad. Lalu, ia mengangguk pelan. "Baik. Tapi mulai sekarang, semua langkahmu harus di bawah radar. Kita main sunyi." 3 hari kemudian, operasi bayangan dimulai. Nadia dan sebuah tim kecil yang dipimpin langsung oleh Kompol Wirawan mulai melacak aliran uang dari laporan-laporan yang ditandatangani Santoso. Mereka menemukan bahwa setiap bulan, sebagian dana operasional fiktif mengalir ke sebuah rekening atas nama Yayasan Bakti Arek Surabaya. Setelah diselidiki lebih dalam, yayasan itu ternyata dikelola oleh istri dari AKBP Santoso. Nadia ikut dalam misi pengawasan pada suatu malam di sebuah gudang tua di kawasan industri Rungkut. Tempat itu diduga menjadi lokasi pengumpulan uang tunai sebelum disalurkan. Ia kembali menyamar, kali ini sebagai sopir pengantar logistik makanan. Sekitar pukul 2 dini hari, sebuah mobil Pajero Sport hitam datang. Dari dalamnya, turun AKBP Santoso sendiri bersama 2 anak buahnya. Mereka membawa sebuah koper besar. Kompol Wirawan, yang mengintai dari mobil di seberang jalan, memberi isyarat lewat radio. "Semua posisi siap. Tunggu sinyal." Nadia berpura-pura menurunkan barang dari truknya. Saat Santoso dan anak buahnya mendekati pintu gudang, ia menyalakan mikrokamera di jaketnya. Suara mereka terekam jelas. "Cepat kirim uang ini ke rekening yayasan. Minggu depan kita bagi hasil."
Jangan sampai bocor seperti kasus si Hartono bodoh itu. Itulah kalimat yang mereka butuhkan. Tepat ketika Santoso hendak masuk kembali ke mobilnya, Wirawan memberi perintah eksekusi. Dari berbagai arah, muncul anggota propam bersenjata lengkap. Polisi! Jangan bergerak! Santoso sempat terkejut, tapi begitu melihat siapa yang memimpin operasi, wajahnya langsung memucat. Wirawan! Kau berani juga bermain di belakangku, katanya tajam. Wirawan melangkah mendekat. Aku hanya menegakkan sumpah yang sudah kau langgar, Santoso. Sementara itu, Nadia berjalan keluar dari balik truk, melepas topi dan maskernya. Santoso menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu. Nadia menatap balik dengan tenang. Pemulung yang Anda pindahkan, Pak. Beberapa jam kemudian, berita tentang penangkapan AKBP Santoso dalam operasi tangkap tangan tersebar ke seluruh media nasional. Video rekaman operasi senyap itu bocor ke publik, memperlihatkan momen saat Santoso ditangkap dengan koper hitam berisi ratusan juta rupiah. Masyarakat geger. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sosok perempuan muda yang kembali muncul dalam berita. Nadia Wulandari disebut-sebut sebagai pahlawan muda di tubuh Polri yang berani membongkar borok korupsi internal. Di satu sisi, ia menjadi simbol kejujuran. Tapi di sisi lain, banyak pihak yang tidak senang. 2 minggu setelah penangkapan Santoso, serangan balik datang. Beberapa akun anonim di media sosial menyebarkan tuduhan bahwa Nadia hanyalah alat politik untuk menjatuhkan Santoso, dan bahwa ia mendapatkan perlakuan khusus karena kedekatannya dengan Kompol Wirawan. Berita palsu mulai muncul, kata Mas Bayu suatu sore, menunjukkan salah satu postingan di ponselnya. Nadia membaca artikel fitnah itu dan hanya menghela napas. Mereka tidak akan berhenti, meskipun dalangnya sudah ditangkap. Bayu menatapnya serius. Jaringan mereka masih ada, Nat. Aku rasa ini belum selesai. Nadia menatap layar komputernya, menatap foto dirinya yang dipajang di artikel palsu itu. Kalau begitu, aku juga belum selesai. Malam itu, Nadia duduk di balkon kecil rumah susunnya. Lampu-lampu kota Surabaya terlihat berkelip samar di kejauhan. Ia membuka buku catatan kecilnya, buku yang dulu ia pakai saat menyamar menjadi pemulung. Di halaman terakhir yang masih kosong, ia menulis perlahan dengan pena, keadilan itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani, meskipun tahu segala risikonya.